Kalau yang kita lihat ya, ini ciri dari satu kota kecil di mana-mana tidak mudah berkembang karena generasi mudanya keluar dari kota. Jadi yang tinggal di sana bisa dikatakan secara turun-temurun berkembang karena kondisi di sana. Jadi tidak ada ide dari luar masuk gitu. Ya. Nah, memang pelan-pelan kita membantu juga tidak berkaitan langsung dengan perkembangan kota itu sendiri, tapi lebih ke masyarakatnya. Ya. Jadi yang kita fokus di situ bukan pemdanya kemudian membuat program mendatangkan investor itu, saya kira terlalu jauh. Tapi kita lebih pendekatannya ke masyarakat. Jadi itu yang mungkin menjadi ciri pengabdian masyarakat ITB ya. Yang kita identifikasi dan ini jadi pembelajaran kita, perlunya ada tokoh muda yang betul-betul di sana punya jiwa atau semangat untuk membangun masyarakatnya. Ya. Dan menemukan itu pekerjaan yang tidak mudah. Nah, perlunya ada satu tokoh lokal di sana yang bisa membawa kita ke sana kemari. Perkembangan yang lain banyak di sana. Ada saya kira Barong itu Pak Muksin ya. Kemudian ada Pak Iksan masuk juga untuk program-program yang berkaitan dengan seni rupa desain ya. Dan itu juga sangat diperlukan di sana. Barongan itu dari istilah barong atau topeng besar. Ya. Jadi kalau di Blora itu barongan itu kan awalnya digunakan untuk ritual. Jadi dibuat barongan ya memang tujuannya untuk keperluan ritual yang kemudian berkembang menjadi pertunjukan seperti di Blora itu. Terus kemudian ada lagi barongan-barongan yang lebih pertunjukan yang difokuskan untuk panggung. Jadi ada 3 kecenderungan. Jadi barongan yang ada di Blora itu ada barongan kawak, biasa disebut klasik, ada barongan pakem. Barongan pakem ini biasa dipakai untuk arak-arakan dan pertunjukan. Kemudian barongan kreasi, ini barongan yang digunakan khusus untuk pertunjukan panggung. Jadi 3 barongan ini memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Barongan itu tradisi di Kabupaten Blora. Sejak kecil udah main barongan saya. Kecil. Tapi baru aktif sama teman-teman itu 2015. Awal ide ketika ada permintaan dari LPPM untuk dari Blora ke LPPM minta cenderamata khas Blora. Kemudian saya berpikir ya barongan itu. Kenapa? Nah, saya melihat barongan itu sudah cukup terkenal juga di masyarakat, dikenal dan mendarah daging lah boleh dikatakan itu. Kenapa nggak itu saja gitu kan? Apalagi barongan kecil ya, barongan tangan itu sudah ada sejak lama gitu. Bahkan dari zaman masih digunakan ritual juga sudah ada barongan kecil yang dibuat dari lempung, dimainkan oleh anak-anak. Awal mulanya saya ikut membuat barongan, tertarik karena kalau saya lagi mulung di pasar itu ada yang jual barongan masih kotak-kotak itu kan kok banyak anak-anak yang suka. Terus saya pengen buat yang lebih bagus lagi dari yang papan itu kan. Nenek saya kan lagi masak. Nah, tahu-tahu ada barongan main ngiring gitu. Nenek saya itu ngejar lihat. Padahal saya belum lahir kan udah ada barongan, udah sering lihat lah. Nah, dari situ timbul pemikiran, berarti daya tarik barongan itu luar biasa. Di situ aku punya keyakinan suatu saat ini bisa dijual. Saya mulai bikin yang agak kreasi lah, agak tak kasih kulit, tak kasih rambut hijau. Kan kalau di Semarang kan nggak ada rambutnya, mereka pakai spon itu.
Kalau di Blora kan identiknya sama hijau yang serem-serem gitu, tapi tak bikin yang agak untuk anak-anak biar nggak takut gimana lah gitu. Barongan Blora itu awalnya fungsinya adalah untuk ritual. Itu sangat sakral keberadaannya, bukan main-main gitu. Ketika dirubah menjadi pertunjukan itu pun tidak hilang. Pertunjukan misalnya Morwokolo itu masih dikemas dalam bentuk pertunjukan. Gapraan juga dikemas untuk pertunjukan masih. Jadi tidak menghilangkan itu, dan fungsi lainnya arah-arahan. Lamporan itu juga sudah mulai dikemas pertunjukan, tapi tidak menghilangkan ke sifat sakralnya itu. Tapi ketika untuk souvenir kan hilang nih. Kita menghilangkan itu untuk menjembatani masyarakat menyukai untuk hiasan, untuk pajangan dan lain sebagainya. Awalnya sih nggak kepikir sampai kepengen dijual apa gitu, nggak. Sekedar bikin buat keramaian kalau 17-an gitu. Pertama produksi itu ya agak-agak belum bisa dijual secara besar-besaran kayak sekarang. Kalau yang dulu kan masih tak tawar-tawarin ke toko-toko, banyak ada yang mau, ada yang enggak gitu. Terus mereka udah beberapa kali jalan, kalau pas mulai orderan agak lumayan, saya ke kampung lagi. Kalau pas lagi sepi, saya tinggal ke Semarang lagi cari barang rongsokan lagi, barang bekas. Pertama bikin itu di pasar mulai Cepu sampai Blora itu nggak ada penjual barongan di pasar-pasar. Bikin sampai numpuk-numpuk, sampai dikatain orang barongan tinggo apa, sopo sing gelem nuku, tetep bikin terus. Kalau sekitaran Blora udah semua, terus sampai ke luar Jawa juga ada, Jakarta. Kalau pembeli itu yang banyak itu dari wilayah Purwodadi, Kendal, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, terus sampai luar Jawa, Kalau luar Jawa itu kita dikontrak selama 1 bulan itu khusus untuk luar Jawa. Dulu nggak seramai kayak gini, dulu masih sepi. Kalau sekarang udah tenaga sama itunya, saya udah paling tidak bisa menciptakan lapangan kerja untuk saudara-saudara. Satu terus merambah. Kalau produk barongan mulai kecil sampai yang ukuran dewasa itu ribuan ya sudah. Kalau teman-teman mungkin agak lama, masalahnya alatnya kan manual semua. Kalau aku bikinnya sekarang udah pakai alat semua, mesin semua. Jadi mulai bikin gigi bikin daleman ini. LPPM ITB dulu ketika masuk di Blora untuk mengembangkan barongan, tidak hanya mengembangkan produk barongannya saja, membuat produk-produk menjadi souvenir saja, tapi kita juga membangun bagaimana hasil pengembangan produk souvenir barongan ini juga bisa terpasarkan dengan baik. Dikasih saran gini. Kalau nggak cocok ya saya bantah gitu aja. Tapi dari situ juga aku belajar. Kalau pikir saya kan gitu, mau ya gini, kalau nggak mau ya udah, emang aku adanya gini kan gitu. Tapi dari situ aku ke belakang pikir-pikir lagi, emang bener kalau misalkan terlalu kaku juga kita nggak ngikutin pasar ya susah kan gitu. Jadi ilmu saya bikin cetakan segala macam dari ITB, dari Mas Musa. Selama ini saya hebatnya LPPM ITB itu dia menemukan sendiri Pak, menemukan sendiri, iya. Ya mungkin dengan persyaratan yang diketahui oleh ITB itu yang mampu, hebat sekali itu Pak. Saya mah nggak tahu, gitu loh. Dan itu nyata berhasil semuanya. Itu harus dibuat jaringannya atau infrastrukturnya. Nah, di antaranya ITB juga menyarankan gitu atau membuat konsep adanya festival-festival. Mudah-mudahan ke depan gitu ya, LPPM ITB bersama fakultas atau perguruan tinggi di Jawa Tengah yang ada seni ya,
ikut bersama-sama untuk mengembangkan itu. Dengan adanya festival-festival ini, harapan kami ya pada saat itu kita bisa menghidupkan semua potensi-potensi yang ada di Blora. Potensi-potensi seperti tayub, samin, jati, sate, kuliner ya, wisata alam. Ini bisa diikat dengan festival Barongan. Pengen mau memperkenalkan Barongan ini ke yang lebih luas, cuma nggak di Indonesia saja. ITB kan jaringannya banyak, harapannya semoga ITB lebih bagus. Jangan lupa tradisi Blora dibawa.